Matador, Meet and Talk with Andre Mandor. Hey yo, yes sir. Yes sir. Dan sekarang gua lagi bareng nih bocah muda, masih muda, tapi gua lihat-lihat tajem banget nih kalau di dunia papan nih, ya kan? Yung atau Yung Pablo. Yung Pablo. Tapi ya sebenarnya sama yang Pablo. Yang Pablo, alright, yang Pablo. Lo umur berapa sih sekarang? Umur nggak ada yang tahu Bang Andre. Umur gak ada yang tahu. Serius. Sekarang selain main skate, kan orang-orang udah pada tahu nih, lo skate. Selain skate lo punya kegiatan lain gak? Selain skate sih, ya nongkrong. Terus ya paling nongkrongnya juga di circle skate juga sih, maksudnya sama anak-anak skate juga. Lo minum tapi kan? Minum dikit. Minum lah kita dulu ya, biar obrolan semakin seru. Yung, Yo. kalau di dunia skate itu kan gua nggak tahu banyak nih, meskipun gua sering juga nongkrong sama anak-anak skate. Yeah. Di dunia skate itu sebenarnya selain kalian berkompetisi, ada hal-hal yang buat lo apa ya ngomongnya ya, kayak selain berkompetisi di kompetisi skate pada umumnya, pada saat latihan mungkin atau nongkrong, kalian punya rasa untuk bersaing lain gak sih? Wah, nggak ada sama sekali sih. Justru pas kompetisi aja kayak kita tetap have fun bareng gitu. Oh, berarti memang kayak ya udah, gua selain ini ajangnya kompetisi, tapi di luar itu lo dapat banyak. Iya. Misalnya kayak nongkrong, lo belajar tentang hidup juga. Betul gitu. banget. Untuk menurut lo sendiri, skate di arti hidup lo ini sebagai apa? Apa ya? Penyelamat. Kenapa tuh? Karena menurut gua nggak tahu aja kayak. Kalau yang gue lihat nih, anak-anak seumuran gue pada umumnya zaman sekarang nih, ya sorry to say, gue agak bilang gak jelas gitu. Kayak masih belum tahu tujuannya kemana. Ya, mau kemana gitu kan. Terus menurut gue diselamatin sama skate yang ya jelas lah. Kayak lo olahraga, terus di luar dari kayak lo cuma, kan orang-orang taunya lo main skate cuma berolahraga, terus cuma have fun gitu-gitu, seru-seruan. Sebenarnya di luar itu banyak banget yang udah gue dapet gitu. Kayak jadi sebenarnya di skate itu skenanya ya, itu nggak pandang umur. Oke. Dari situ aja gue udah bisa dapat pengalaman dari yang lebih tua itu banyak banget. Kayak ya maksudnya nggak pandang umurnya tuh bukan dari pas main skate-nya doang. Kayak dari pas nongkrong nih sama yang lebih tua juga kita bisa ngobrol asik. Gitu. Iya. Terus bisa sharing sama yang lebih tua. Kan yang udah pasti pengalaman dia jauh lebih banyak loh. Berarti nggak ada batasan apapun di dalam skena yang lo geluti sekarang. Nggak ada sama sekali. Nah, untuk papannya sendiri, itu banyak macem-macem atau ada ini untuk newbie-nya nih, ini untuk ini, ada nggak? Sebenarnya macam-macamnya sih nggak ada ya. Kayak ya udah papan skate itu yang biasa kita pakai tuh yang namanya double tail, yang bentuknya gini. Oke. Karena banyak jenis skateboard juga sebenarnya, kayak ada yang pennyboard yang lurus doang, yang rata gitu. Terus ada yang longboard, yang panjang gitu. Cuma yang biasa buat freestyle tuh yang skateboard yang double tail. Kalau untuk jenis-jenisnya sih paling jenis sih nggak ada ya, cuma si lekukan concave-nya aja paling yang beda tuh. Jadi kan selain lekuk kayak gini, dia juga di tengahnya nih sebenarnya ada lekukan juga. Cuma nggak terlalu diperhatiin lah sama orang gitu. Cuma itu kalau di kaki tuh berasa banget. Itunya paling yang kayak beda. Terus kayak settingan yang di bawah nih, tracksnya tuh beda-beda. Kalau gue biasa pakai yang loose. Biar gampang belok-belok gitu. Oh, berarti dia tergantung selera atau tergantung kenyamanan. Ya, betul. Oh, berarti bukan karena ini newbie harus ini dulu, ini papannya. Oh, berarti memang sesuai. Lo nyamannya sama yang kayak gini nih tipikalnya, berarti lo pakai yang itu. Cuma ada kayak ketika lo baru belajar kan, pasti ya nabrak-nabrak gitu. Itu ada setup yang udah full set. Jadi kayak harganya jauh lebih murah, terus lo nggak perlu cari-cari lagi
settingan lo gitu. Tapi setelah ya kan lo papan pasti ganti dong. Setelah ganti ya lo baru setup baru. Jadi ada namanya full set sama lo bisa setup dari awal. Ini kebetulan ada papannya. Kalau ini gue setup kayak jadi dari apanya namanya parts-partsnya tuh mereknya beda-beda. Dari Go Wheels pakai lokal, itu mereknya Votive. Ini truck gue pakai luar Ace, papannya pakai Amplitude, grip tape juga Amplitude. Nah ada juga yang si Amplitude ini misalnya si brand itu ngejual setup gitu yang udah jadi, cuma mereknya dia semua. Nah kalau yang newbie biasanya belinya yang kayak gitu. Yang full set. Nah kalau di dunia kompetisinya apa sih faktor-faktor apa ya sebutannya yang dinilai nih sama juri-jurinya? Kalau gua kan nggak begitu ngerti, yang penting keren gitu aja gitu. Kalau jenis-jenis kompetisinya aja udah banyak nih. Ada best run, best trick, game of skate, terus banyak sih sebenarnya. Terus ada lagi fun games, kayak fun games ya cuma bercanda-bercanda seru-seruan doang gitu. Kalau dari best run itu dia akumulasi poin. Jadi di satu skate park itu lo selama 1 menit ngelakuin trik yang terserah lo gitu. Nanti pas udah 1 menit baru diakumulasiin total poinnya berapa kayak gitu. Kalau best trick itu cuma 1 obstacle. Nah di 1 obstacle itu lo adu-aduan trik siapa yang paling keren gitu. Selama beberapa menit yang ditentukan kayak gitu. Berarti banyak ya sebenarnya poin-poin yang diambil dari. Cuma kompetisi-kompetisi sekarang tuh lebih banyak best run sama best trick gitu. Kalau yang lain-lainnya masih agak jarang. Terus faktor kalau sepatu ngaruh nggak? Atau memang ya udah gue nyaman? Nah kenyamanan sih. Kenyamanan ya. Berarti nggak ada pengaruh kalau lo pakai sepatu ini. Sepatu tapi ada sedikit berpengaruh. Itu pengaruhnya kayak dari si insole yang di dalam, terus sama si bahan ini. Itu kalau kita pakai bahannya sweat itu lebih enak karena lebih ngegrip sama grip tape-nya. Terus kalau kita pakai insole-nya yang proper, kayak adalah beberapa merek sepatu lokal yang udah pakai insole yang bagus juga gitu. Kayak lebih empuk. Jadi kan otomatis ketika kita drop in atau ngetrik itu kan pas landing lebih aman lah gitu. Iya. Lo pernah pakai ini nggak sih, apa sih pengaman itu? Gua 2 tahun pertama main skate tuh pakai knee pad, helm, elbow, pakai 2 tahun. Berarti lo udah berapa tahun tuh main skate? Gua awal main skate 2012. 2012 akhir deh. Sampai sekarang. Wow. Lama juga ya. Pernah nggak? Ini bukan kompetisi, lo main skate di mana gitu. Terus tiba-tiba disamperin si Lop, lu jangan main di sini lo. Wah, ini. Pernah banget. Gimana tuh? Gue pengen tahu lah ceritanya. Di Sudirman sih yang sering. Baru akhir-akhir ini kayak gue lagi main di daerah Sudirman. Sempet cek spot gitu videoan kan sama anak-anak. Terus kayak gue didatengin Satpol PP. Tapi dia ngomongnya aneh, dia ngomong gini, Mas, jangan main di sini ya. Kemarin ada yang ketabrak ini. Terus yang disalahin kita nggak bisa ngejaga. Lah, dia aja nggak ada yang ngejaga di situ gitu loh. Maksudnya nggak ada yang stay Satpol PP-nya di situ. Terus kayak kita main skate juga, ya kita udah tahu gitu cara antisipasi biar nggak kena orang, biar nggak bikin celaka orang deh istilahnya gitu. Sebenarnya kita udah tahu antisipasinya. Udah tahu bakalan harus kayak gimana. Iya. Emang iseng aja atau rese aja tuh. Iya, rese aja sih sebenarnya. Emang suka ganggu. Ini skate lo gue taruh sini nggak apa-apa lah ya. Aman. Kita minum dulu kali. Sayang banget bang gue sama skate gue. Kenapa tuh? Lu pakai es nggak? Boleh. Pakai tangan. Aduh, sayang banget aja. Dia nggak bakalan ninggalin gue soalnya. Emang pernah ada yang ninggalin lo selain skate? Aduh, makin berat nih pembahasannya. Minum dulu ya. Cheers dulu ya. Cheers. Black tea. Bam. Gila enak banget vibe. Lo udah sering minum ini atau baru pertama? Pernah sih minum vibe, cuma yang peach. Oh, yang peach. Bro, ini skate lo tulisannya apa nih? Pussy Slayer. Artinya apa anda? Pussy Slayer kalau di bahasa Indonesiain tuh apa ya?
bisa dibilang penjahat kelamin. Oh, berarti lo menamakan dia ini ada story-nya dong, ada historinya. Itu kenapa? Iya sih, sebenarnya iseng aja. Oh, iseng. Gak, tapi gue tahu kayak gue pussy slayer gitu. Walaupun gue bukan kayak orang-orang ada nih yang bilang apaan sih lu sok-sok pussy slayer. Ya bodo amat, gue nge-branding diri gue pussy slayer aja. Pussy slayer. Karena juga banyak korban-korban gak sama lu nih? Enggak sih. Aman. Oke, untuk komunitas skate di Jakarta dulu nih, itu banyak atau cuma beberapa doang? Dia per daerah atau memang ya udah ngumpul aja? Nah, kalau skate itu nggak yang kayak komunitas skateboarder mana gitu, nggak kayak gitu banget sih. Jadi kayak anak-anak skate Tangerang misalnya ya nongkrongnya sama anak-anak skate Tangerang gitu. Kayak nggak ada yang namanya komunitas Tangerang Skate Community, nggak ada kayak gitu. Tapi paling ya kayak kalau misalnya ada gitu ya Tangerang Skate apa gitu, ya itu si wadahnya aja kayak biar anak-anak itu lebih jelas kalau mau ngadain apa bisa. Oke. Tapi itu kalau biasanya kalau ada kompetisi tuh bakal ada nih jagoan dari ini nih, ini jagoan dari ini, ada nggak? Atau ada sih. Ada. Itu di kompetisinya newbie ada kelasnya atau memang sekali aja? Kalau kompetisi itu ada kelasnya, cuma kalau di Indonesia sih bukannya cuma dikit ya, kayaknya emang itu doang. Ada kelas beginner, under 15 sama open. Oke. Kalau yang under 15 tuh dipisahinnya ya dari umur. Iya. Terus kalau yang beginner, kalau yang di atas under 15 kan udah nggak bisa ikut gitu, bisa ikut yang beginner gitu. Kalau yang open terbuka, kayak ya udah lu mau misalnya lu masih beginner nih, tapi lu mau nyoba ikut open boleh gitu. Oke. Berarti memang ada kelas-kelas yang dibagi-bagiin kayak gitu. Yung, untuk pemerintahan sendiri menurut lo mereka support nggak dengan apa yang lo geluti? Gimana ya? Kalau gua bilang support, tapi supportnya tuh biar dilihat, istilahnya gini, kayak mereka support nih, tapi cuma biar dilihat oh pemerintah support gitu. Oh, berarti bukan yang beneran support. Oke, cuman kayak ya udah sekedar aja biar dilihat kalau mereka juga bareng anak-anak muda gitu ya. Gua kirain tuh mereka support tapi ada maksud gitu. Secara fasilitas mereka bikin skate park? Bikin. Cuma nggak proper kadang-kadang. Oh, sekedar proyek doang gitu. Iya. Karena si pekerjanya tuh nggak ngelibatin anak skate gitu. Oh iya, paham gue. Jadi mulai dari apanya sih? Proses pembuatannya gitu. Kan kalau mereka ngelibatin anak skate, misalnya si Banks ada namanya turunan gitu kayak Banks gitunya kan, misalnya udah jadi nih terus kurang pas, bisa dibenerin dikit gitu, kayak kurang apanya bisa dirasain sama anak skate lah gitu. Oh, maksudnya lo berharap kayak udah libatin gua gitu ya? Iya, libatin komunitas gitu, biar bisa kita pakai juga. Iya, daripada kebikin cuman sekedar ada doang nggak kepake juga ngapain gitu. Karena banyak contohnya. Kalau di Tangerang tuh ada veteran skatepark. Itu bener-bener awal nih, jadi udah dari proses pembuatan awal udah jadi nih, terus nggak bisa dipakai sama anak skate karena ukurannya itu terlalu aneh lah gitu. Terus sempat ada renovasi belum lama. Nah ini banyak nih di sini nih renovasi kayak. Jadi kan pas proyeknya udah selesai, itu kayak dikasih apa sih namanya di depan tamannya itu dikasih kayak anggaran dananya gitu, segini gitu. Iya. Itu ditulis di situ proyek renovasi anggarannya tuh 200 juta kalau nggak salah. Oke. Cuma yang jadi kelihatan sekarang itu kayak anjing 200 juta kok segini sih gitu. Gini doang. Itu proyek renovasi ya, bukan proyek pembangunan. 200 juta terus kayak nggak proper, tetap nggak bisa dipakai, udah direnovasi kayak dari awal nih proyek pembangunan udah jadi nggak bisa dipakai. Terus harusnya kan mereka belajar gitu ya. Kemarin udah kita yang bangun nggak bisa dipakai, ini mau direnovasi anggarannya gede, libatin lah komunitas. Enggak juga. Tetap nggak bisa dipakai juga. What the fuck? Dan baru 3 bulan atau 4 bulan udah hancur lagi. Kayak gitu ya. Itu di Tangerang.
di Jakarta ada skatepark yang lumayan di pusat kota banget nih. Dan gak bisa dipakai karena ya itu tadi si pemerintahnya pembangunannya nggak ngelibatin komunitas. Sampai sekarang berarti udah kosong doang tuh skateparknya? Atau ada aja yang main? Ada aja. Ada yang main. Oke. Dan sejauh ini prestasi yang udah lo dapetin di skate, gua nggak begitu ngulik nih apa yang lo dapet di skate, tapi prestasi yang buat lo bangga lah, yang buat anjing gua nggak nyangka bisa dapet ini gitu, itu pas lo ngapain? Gua yang bener-bener menurut gua kayak berkesan banget gitu. Gua ikut ini sih seleksi nasional sih. Seleksi nasional. Untuk pertama Asian Games. Oke. Asian Games gua nggak sampai ke final. Terus kemarin apa ya? Ada, gua lupa nama ininya. Acaranya. Bukan nama olimpiadenya. Apa kalau nggak salah? Itu Asia atau Indonesia doang? Dunia. What the Kayak gua mengikuti seleksi. Buat Indonesia mewakili dunia. Buat apa sih? Buat kompetisi itu mewakili Indonesia gitu, tapi dunia. Oke. Dan gue sampai ke final. Itu eventnya di Bandung. Wow, lo sampai ke final. Dan juaranya si negara mana tuh? Kurang tahu. Sri Lanka. Gak tahu. Terus kemarin belum lama gue bukan menang deng. Jadi ada Red Bull Mind the Gap itu se-Indonesia. Terus gua juara di Jakarta Qualifier, juara 2. Cuma sampai qualifier doang. Tapi pas di final kalah. Tapi udah mantep banget sih prestasinya. Dan aduh apa tadi mau gue nanya? Ini apa? Oh ya, ada satu lagi. Gua mewakili Kota Tangerang. Kayak itu kompetisi Wali Kota Cup. Gua mewakili Kota Tangerang di Lo base antar provinsi. Lo base Jakarta atau Tangerang? Tangerang. Oh, berarti lo representnya Tangerang gitu. Nah, ini dia nih udah inget. Dan kalau lo main skate nih, itu berimpact melebar ke dunia-dunia yang lain nggak? Misalnya kayak style. Berimpact itu kayak maksudnya lo bakal di endorse atau dapat pekerjaan-pekerjaan lain karena lo seorang skater. Itu kayak apa? Kalau yang gue dapet ya, itu ini juga faktor lingkungan sih pasti. Kayak jadi faktor-faktor selain, kalau yang orang tahu kan paling main skate ya kayak tadi gue bilang olahraga doang. Sebenarnya banyak faktor, kayak lo bisa memperluas tentang fashion yang tadi lo bilang ya, fashion, terus relasi. Oke. Gue makin banyak karena skateboard itu yang main tuh bukan ya gimana ya, yang bukan yang orang-orang lihat sih, kayak yang gue tahu ya, orang-orang lihat skateboard tuh anak-anak rebel gitu yang main skate. Itu pandangan masyarakat yang tahu. Yang gue tahu gitu. Ya sebenarnya nggak kayak gitu, banyak orang-orang yang berpendidikan main skate juga gitu. Ya gitu sih, banyak banget faktor yang. Untuk fashion itu sendiri, lo pernah diajak kerja sama siapa? Gua pernah diajak kerja sama ada salah satu brand besar banget di Indonesia, Tanks Insomnia. Yap, I see. Gua pernah dikontrak sama Tanks Insomnia. Nice. Terus gua pernah sama apa lagi ya? Gue pernah jadi model Geoff. Geoff Max. Terus banyak sih bang. Wow, berarti memang nggak cuma dunia skate doang ya, berarti dapat impact untuk. Karena kan emang dekat banget. Iya, jaraknya. Oke. Selama lu main skate pernah cedera parah nggak sampai lu berhenti dulu sebentar gitu? Cedera terparah ya, yang menurut gue paling parah ya ankle, karena ngaruh banget ke skate-nya gitu. Gue nggak bisa skate lagi kan kalau kaki. Terus tangan gue pernah ankle ini lepas, kayak dislok gitu, ankle ini. Tapi masih bisa main skate, jadi gue nggak nganggap itu parah gitu. Terus ya ankle kanan kiri gue udah nggak bener nih. Karena terus jatuh. Tulang yang kanan apa yang kiri lupa, aku pernah retak. Wah. Tapi maksudnya sejauh itu lu nggak mau pakai pelindung, berarti emang udah nyaman lepas aja gitu ya? Itu kejadiannya lu di skatepark atau di jalanan?
Di skatepark. Dulu itu kejadiannya udah lama juga sih. Jadi dulu gue belum sering main di jalanan gitu. Oke. Itu ya karena salah jatuh. Oke. Nah, pandangan masyarakat nih yang kayak tadi lu bilang rebel, dan menurut lu sendiri itu nggak rebel. Nah, gimana cara lu buat kayak lo pengen nyampein apa buat yang gue jalanin ini nggak yang kayak lu pikirin gitu. Apa yang pengen lu? Kayak sebenarnya ya skate tuh nggak sejelek itu, nggak se apa ya sebutannya ya, nggak serendah itu gitu. Oke. Kayak udah, gue banyak ngerasa kayak kalau lagi main di trotoar Sudirman gitu, banyak yang kayak ngeliatnya kayak jelek gitu. Maksud gue dia nggak ngapa-ngapain sih, cuma gue ngelihat dia tuh kayak, kok lu ngeliat gue jelek gitu sih. Cuma nggak semuanya kayak gitu, banyak juga yang respect. Yung Pablo, gue penasaran nih sama nama lu tuh kenapa dipanggil Yung Pablo? Atau karena lu yang bikin atau orang yang ada sejarahnya sih. Sejarah. Jadi di 2000 berapa ya? 2019 itu ada salah satu skater dari Amerika. Dia tinggal di mana ya? Di situ deh pokoknya. Dia di Indo nih? Enggak, di Amerika. Oke. Dia namanya Pablo Ramirez. Oke. Dia tuh di daerah apa, gue lupa nama daerahnya ya. Yang pokoknya daerahnya tuh downhill gitu. Oh, Palmera. Waduh. Bangka. Terus. Bentar minum dulu, Bang. Enak banget. Jadi dia meninggal waktu itu. Karena dia sore gitu pengen main skate, nggak ada teman-temannya. Terus akhirnya dia main skate sendirian. Nabrak dump truck. Wow. Nabrak dump truck, meninggal di perjalanan ke rumah sakit. Terus kayak gue, anjing nih orang keren banget ya main skate sampai mati. Oke. Ya udah akhirnya gue pakai Pablo lagi. Pakai nama yang Pablo karena ya gue pengen kayak dia, gue ice skate till I die gitu. Oh, nah, ceritanya itu sejarah yang Pablo represent Indo tapi ini, yoi. Dan gue kan follow lu nih, ya kan? Gue sering liat story lu sama ceweknya Coki. Lu gimana tuh hubungannya tuh? Gue sama ceweknya Coki gimana ya, karena kita main skate satu komunitas kan, kayak di Pasar Rebo. Terus rumah dia juga di Tangerang gitu. Sering bareng sama gua. Dia juga kan suka skate. Nah, selain dia suka skate, dia juga suka gua. Sorry nih, Bang. Dan canda Bang Coki. Apa ya? Dia pas pernah datang ke sini, pernah ngobrol. Terus dia ngomongin FWB-an tuh kan. Jangan-jangan lu FWB-annya juga. Kan gua posisi slayer. Oh iya bener. Lombat aja. Aduh, kayaknya lu dia yang nyamperin lu nih, nggak? Roman-romannya sih si anjing emang suka nyamperin cowok-cowok nih. Lu disamperin atau ya udah nih bisa nih kayaknya nih. Bisa dibilang gitar sih. Gimana tuh gitar? Gitu maksudnya, salah. Oke, bisa dibilang gitu. Berarti ini takut digerebek ormas saya. Ya. Berarti emang karena cuma main skate atau ya udah, berarti karena cuma main skate. Sama kalau lagi diculik aja sih. Waduh, malam atau gimana tuh abis main skate nih ya, basah-basahan kan. Kurang nih basahnya gitu ya. Saya deg-degan nih kalau main. Ya enggak apa-apa, diomongin aja. Itulah kurang lebih. Berarti emang karena cuma sekedar main skate. Tapi emang udah deket aja sama tuh orang. Iya, dekat sama Firsa. So, sebelum masuk gua ada games. Tapi ada nggak sih sebenarnya goals lo yang belum lo dapet? Apa ya? Maksudnya gua lagi nge-build goals gua nih, tapi gua belum nyampe ke titik itu. Jadi yang pengen gua buat nih ya, kayak kalau goalsnya musik deh, kayak lo rap gitu misalnya. Kayak goalsnya kan bikin konser apa gitu. Kalau skater tuh goalsnya kayak bikin video part gitu. Oh. Video part tuh apa ya? Ya video part gitu di YouTube, kayak lo launching video part lo, terus dibikinin acara gitu. Gue pengen bikin kayak gitu sih. Tapi lo pengen gak sih suatu saat kalau lo emang udah big di dunia ini, lo bikin skate park untuk ya udah lo main di sini gitu. Pengen. Karena gue juga pengen kayak, wah gue pengen bikin studio nih, mau yang belajar, mau yang rekaman free bro. Yang penting lo tetap bisa berkarya. Lo pengen bikin skate. Apa tuh selain skatepark, atau lo bikin store atau apa biar skate shop, skate park, terus di dekat rumah. Wow. Jadi buka pintu aja
Langsung main bangun skate. tidur kocak mata main skate. Itu enak banget. Oke. Terus di pinggir pantai. Pinggir pantai cuy. Di tempat gua nih di kampung gua, aku kan Aceh. Ada tuh skatepark pinggir pantai. Tapi bikinan ala-ala gitu, nggak yang pakai semen. Mereka bikinnya pakai Kayu gitu upside down. iya. Itu mereka mainnya tuh sambil sunsetan. Gue pengen bikin di pinggir pantai Muara Angke sih. Terus sambil mancing. Bisa. Bisa kayaknya. Oke, ini masuk ada games. Lo boleh pilih 3. Kartunya 5 nih. 5 cuy. Lo bisa beli 3 di games ini dan lo harus ngelakuin ini. Namanya nih truth or drink. Jadi kalau lo nggak mau jawab atau lo nggak mau ngelakuin, lo harus minum. Sepakat ya? Sepakat. Saya minum aja deh. Gue kocok dulu nih. Ya kan? Lo pilih satu dulu deh. Pilih satu dulu. Nah, bacain deh, bacain. Kalau pasangan lo direbut sama teman sendiri, apa yang lo lakuin? Nah, gimana tuh pasangan? Lo udah punya pasangan belum nih? By the way. Kan posisi Slayer. Oke, pasangan hidup sampai mati ya. Ini seandainya nih lo punya cewek, terus direbut, gimana? Kalau ceweknya mau, ya udah. Oh, berarti bukan salah lu nya ya? Iya. Ya udah berarti emang ceweknya kan. Kalau cewek gue mau nih sama lo, ya udah trisama aja nih. Gak bercanda. Beneran. Ya udah biarin aja. Oke. Berarti serela itu lo ya? Oke. Kan gue pacar gue dia doang. Iya. Lebih baik ditikung teman atau nikung temen? Gimana tuh? Ke arah sini semua ya pertanyaannya. Itu salah itu kan orang yang milih. Ditikung temen sih gue. Ditikung teman. Kenapa? Karena gue pasti kalau udah nganggap orang temen, berarti gue udah kenal lama dong sama dia. Iya. Ya udah kayak gue lebih baik tetap bisa temenan sama lo, terus kehilangan cewek gue daripada gue harus mempertahankan cewek gue nih, tapi gue kehilangan temen gitu. Yoi. Berarti lo orangnya setia kawan ya? Nggak apa-apa nggak setia sama cewek gitu? Nggak apa-apa. Cewek banyak ya? Tapi setia kok. Setia. Terakhir. Udah yang lebih seru dong. Lebih seru dong pertanyaannya dong. Kalau nggak seru ulang ya. Itu pertanyaannya lu pernah ngewe berapa cewek tuh? Waduh. Saya nggak ke situ sih ya. Temenan aja. Nggak seru nih. Apaan tuh? Bikin tebak-tebakan lucu untuk temen di enak. sekeliling lo. Sorry nih Fat, yang satu nggak seru. Kocok lagi. Sekali doang capek soalnya. Upload Instastory foto lo lagi pegang botol Vibe. Yoi, challenge tuh. Accepted. Botol Vibe. HP, coba HP. Coba HP. Manajer Aduh. Pablo nih. Manajer yang Pablo. Mana nih manajernya nih? Ini harus pegang doang kan ya? Ntar nih balas DM sekalian. Ya. Anjing. Lagi ah. Sembari menunggu. Foto ya? Apaan sih tadi? Upload. Ini ya. Ya itu. Upload Instastory foto lagi pegang botol Vibe. Sama lo ya? Yoi, boleh. Gue marah nih pasti. Aduh, nggak kelihatan gua ulang. Nice. Yes, tantangannya. Post ya. Post diterima. Tepuk tangan buat Bang Pablo. Dan Vibe Indonesia. yep. Harus di-mention kan nih? Iya, mention aja boleh. Nice. Jadi ya. Dan thank you banget lu udah datang. Thank you banget. Ini abis ini mau main skate lagi nggak? Main skate. Kapan-kapan aja gua nongkrong dong. Ayo. Gua mau lihat gimana lu main skate. Kita harus skate di Twilo. Yo, itu Kemang ya? Kemang. Yes sir.
Terima kasih udah datang, terima kasih juga udah nonton. Lo pade, tadi dari awal kita udah ngomong skate sampai ke entah berantah kita udah obrolin. Thank you banget ya. Thank you Bang Andre. Peace out.